Hari ini kita akan belajar matematika melanjutkan materi kemarin. Itu membahas soal persegi ya. Kita akan membahas soal persegi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menentukan sisi dan keliling persegi serta menyelesaikan masalah persegi. Sebelum kita menjawab soal, kita ingat dulu tips untuk dapat menyelesaikan soal matematika, ya. Kalian dapat ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tulis apa yang diketahui. Kedua, tulis apa yang ditanya. Ketiga, tulis cara penyelesaian. 4. Lakukan pengecekan kembali. 5. Tulis kesimpulan dan jawaban. Oke. Kita langsung bahas nomor yang pertama. Tentukan keliling persegi berikut. Ya, ini gambarnya. Kita langsung saja membahas. Pertama, kita tentukan dulu diketahui. Apa yang diketahui? Ya, 21 cm sisinya ya, 21 cm. Ditanya tadi apa? Ditanya keliling perseginya. Setelah diketahui ditanya, kita selesaikan. Untuk penyelesaian, kalian lihat dulu apa yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah keliling. Jadi kita ingat rumus keliling ya. K sama dengan 4 kali S. S-nya tadi 21 cm. Jadi 4 kali 21. K sama dengan 4 kali 21. Kita selesaikan. Jadi 21 dikali 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 21 kali 4 sama dengan 84. Atau dapat kita cari dengan penjumlahan berulang. Kalau 4 kali 21 artinya 21 itu dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadi 21 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 21. Jadi jumlahkan 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 ini 8. Jadi 84 sama dengan 84. K sama dengan 84. Jadi keliling persegi adalah 84 cm. Oke, atau bisa juga langsung kalian kalikan. 4 dikali 1, 4 dikali 2, 8. Jadi 4 kali 21 sama dengan 84. Keliling persegi adalah 84 cm. Oke, langsung. Nomor 2. Tentukan panjang sisi persegi berikut. Kita lihat gambarnya. Ya, dari soal dan gambar, kalian dapat menyelesaikan. Jadi diketahui kelilingnya 164 cm. Ditanya sisinya. Setelah diketahui dan ditanya, maka kita langsung penyelesaian. Jadi langsung ingat, lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu mencari sisi. Jadi sisi sama dengan keliling dibagi 4. Sama dengan K dibagi 4. Setelah rumus, langsung masukkan nilainya. K-nya berapa tadi? 164. Langsung masukkan 164 dibagi 4. Sama dengan, oke kita cari 164 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, jadi ambil 2 angka. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita kurangkan.
0, 16 kurang 16, 0. 0 kurang bagi 4 tidak bisa, jadi turun 4-nya. 4 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Kita kurangkan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 164 bagi 4 sama dengan 41. Jadi panjang sisi persegi adalah 41 cm. Oke. Atau bisa langsung, kalau hafal perkalian bisa ya. Seperti tadi, yang tadi hanya dibayangkan, ini secara langsung. Kita lihat 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16 kurang 16, 0. Selesai. Kita lihat lagi angka 4-nya. 4 dibagi 4, 1. Jadi 41. Itu kalau sudah bisa langsung menghitung ya. Kalau tidak bisa seperti tadi, selesaikan. Jadi tidak perlu bingung. Jadi panjang sisi persegi adalah 41 cm. Kita lanjut ke nomor 3. Jika persegi A mempunyai panjang sisi 23 cm, sedangkan panjang sisi persegi B 7 cm, lebih pendek dari persegi A, berapakah selisih keliling persegi A dan B? Oke, diketahui tadi panjang sisi A itu 23 cm, sedangkan B itu lebih pendek 7 cm. Jadi dapat kita bayangkan bahwa persegi A itu lebih besar dari persegi B. Dari sini tadi. Karena dia lebih pendek, berarti A lebih besar dibanding B. Jadi kita umpamakan di sini. Kita gambarkan A. SA artinya sisi A 23 cm. Jadi persegi B-nya kita buat lebih kecil ya. Oke. Kita tahu tadi SB, sisi B itu 7 cm lebih pendek dari sisi persegi A. Jadi kita hitung SA, sisi A, sisi persegi A dikurang 7 cm. Jadi 23 ini dikurang 7 cm. Dapatlah 16 cm. Jadi sisi persegi B sama dengan 16 cm. Ditanya tadi adalah selisih keliling persegi A dan B. Untuk mencari selisih, berarti kita harus cari dulu keliling A dan keliling B-nya. Kita langsung saja penyelesaian untuk mencari keliling persegi A. Masukkan rumusnya, keliling persegi K sama dengan 4 kali S. Kita tahu S-nya tadi, SA dari persegi A, sisi dari persegi A 23 cm. Langsung masukkan 4 kali 23. Jadi keliling persegi A sama dengan 4 kali 3, 12. Ditulis 2. Satunya diingat. 4 dikali 2, 8 tambah 1, 9. Jadi kelilingnya sama dengan 92. Setelah mencari keliling A, kita cari keliling persegi B. Masukkan rumusnya, K sama dengan 4 kali S. S-nya berapa? 16 cm. Langsung masukkan. K sama dengan 4 kali 16. Jadi keliling persegi B sama dengan 4 dikali 6, 24 terus 4. 2-nya disimpan, diingat. 4 kali 1, 4 ditambah 2, jadi 6. Jadi keliling B sama dengan 64. Oke. Keliling persegi A adalah 92 cm. Keliling persegi B adalah 64 cm. Setelah diketahui keliling A dan B, maka kita dapat mencari selisih keliling persegi A dan sisi B dan persegi B. Untuk mencari selisih, lihat yang lebih besar. Di sini yang lebih besar 92, yaitu persegi A. Kita masukkan rumusnya. Kita bikin rumusnya yang besar kurang yang kecil ya. Jadi persegi A dikurang
keliling persegi B. Setelah ini langsung masukkan nilainya. 9 persegi A sama dengan 92 cm dikurang keliling persegi B. 64 cm. Jadi 92 cm dikurang 64 cm sama dengan 28 cm. Jadi selisih persegi A dan B adalah 28 cm. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal persegi halaman 115. Selain soal tadi ya, kita akan membahas soal nomor 3. Diketahui sebuah persegi A, B, C, D dengan panjang AB sama dengan 12 cm. Tentukan sisi BC, CD, dan AD. Setelah itu, tentukan lagi keliling persegi ABCD. Oke, kita langsung bahas. Panjang sisi BC, CD, dan AD. Ini kita lihat di sini. Ini adalah persegi. Sudah tahu persegi. Kalau persegi berarti memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kalau kita sudah memahami ini, bahwa persegi itu memiliki sisi yang sama, berarti kalau diketahui AB, maka AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Jadi untuk mencari sisi yang lainnya sangat mudah sekali. Kalau sudah diketahui salah satunya, maka sisi yang lainnya akan tahu karena sisinya sama. Maka AB sama dengan 12 cm diketahui tadi. Jadi kalau kita cari BC berarti sama dengan 12 cm. Kalau CD juga 12 cm, maka AD juga 12 cm. Jadi panjang sisi BC sama dengan CD sama dengan AD, sama dengan 12 cm. Itu untuk jawaban A. Kita lanjut yang B, keliling persegi ABCD. Berapa kelilingnya? Kita lihat di sini, langsung masukkan rumus. 4 kali sisi. Sisinya tadi sudah kita ketahui 12. Jadi 4 kali 12. Jadi kelilingnya sama dengan 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Jadi kelilingnya sama dengan 48. Jadi keliling persegi ABCD adalah 48 cm. Ini untuk penyelesaiannya. Mencarinya ya, cara mencarinya 12 kali 4. Oke, tadi cara langsung. Sekarang kita kalau tidak bisa, kita kalikan seperti ini. Jadi 4 dikali 2, 8, 1 kali 4, 4. Jadi 48. Atau gunakan cara 2 penjumlahan berulang. Berarti 12 tambah 12, tambah 12, tambah 12. Sama dengan 8. 8 ini 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2 ya. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4. Jadi 48. Jadi keliling persegi ABCD adalah 48 cm. Oke, itu. Kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 5 pada buku halaman 115. Diketahui keliling persegi yang dibentuk oleh 4 batang korek api adalah 20 cm. Tentukan A panjang batang korek api, B keliling gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya.
Kita langsung saja membahas yang A. Panjang korek api. Korek api ini akan kita cari panjangnya. Dari mana? Kita lihat di sini ada keterangannya. Diketahui 4 batang korek api dikeliling. Keliling dari 4 batang korek api. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 20 cm atau yang ini. Pokoknya dari 4 batang korek api itu kelilingnya menjadi sama dengan 20 cm. Sekarang kita bahas. Misal kita ambil yang kiri. 4 batang korek api, kan? 1, 2, 3, 4. Tuh kelilingnya sama dengan 20 cm. Maka kita akan cari panjang korek apinya. Oke, tuh. Ya. Jadi diketahui keliling sama dengan 20 cm, ditanya panjang batang korek api. Kita tahu panjang batang korek api itu sama dengan sisi persegi, maka kita gunakan rumus S sama dengan K dibagi 4. Oke. Setelah diketahui tadi kita langsung masukkan nilainya. K sama dengan 20 dibagi 4. Jadi sisinya sama dengan 5. Oke. Sekarang kita lihat yang B. Keliling gambar. Lihat keliling gambarnya. Untuk mencari keliling gambar, oke, maaf ini ada kesalahan ya. Oke. Ini masih yang A ya. Kita masih bahas panjang korek api. Oke. Jadi setelah diketahui tadi, masih salah, sebentar. Di panjang korek apinya tadi sudah kita ketahui sisinya adalah 5 cm. Jadi sisinya 5 cm. Oke, kita lanjut. Kita misalkan kita ambil yang kanan. Kanan juga dari 4 batang korek api. Kita tahu kelilingnya 20 cm. Berarti sisinya berapa? Oke. Ini masih salah juga ya. Nah, jadi tadi kita misalkan ambil yang kanan. Yang kanan sama, 4 batang korek api juga. Kelilingnya, jadi 4 batang korek api itu memiliki keliling 20 cm ya. Jadi sama seperti tadi, kita dapat menyelesaikan untuk mencari selisihnya. Jadi kita ketahui tadi sisinya adalah 5 cm. Sama, jadi mau yang kanan mau yang kiri bisa semua diambil. Asalkan sesuai ketentuan ini, dari 4 batang korek api dia kelilingnya 20 cm. Oke, kita lanjut yang B. Keliling gambar di bawah ini. Kita tahu
untuk mencari keliling bangun datar itu sama dengan jumlah semua sisinya. Sisinya nih, sisi yang mana? Sisi yang luar. Berarti ini tidak dihitung, hanya luarnya saja, ya. Nah, sisi yang di luar ini, itulah keliling bangun datar, ini tidak. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Tadi kita ketahui sisinya kan? Nah, kemudian kita akan mau cari sisi yang ini sama ini ya. Nah, sisi yang tengah ini tidak dihitung, makanya yang tengah ini kita geserkan seperti ini. Berarti sudah ada nilainya, sudah tahu. Yang ini tidak usah, berarti ini kita sudah tahu panjangnya ya, karena sama 5 cm juga 5 cm. Setelah tahu semua sisinya, yang tengah tidak bisa dihitung, berarti langsung kita jumlahkan, ya. Atau kita ambil dari yang kanan, sama, ya. Kita tentukan nilainya dari 4 batang korek api tadi. Berarti yang tengah tidak dihitung, jadi yang tengah kita hitung yang ininya, ini tidak usah dihitung. Oke. Jadi kita jumlahkan semua sisinya. Nah, ya, kita jumlahkan semua sisinya. Dikeliling sama dengan jumlah semua sisi. Kita jumlahkan. Jadi dari 2 batang korek api ditambah 2 batang. Dari 4 batang korek api ditambah 2 batang. Jadi 4 tadi kan di sini ya kan 4. Yang kita tahu 4 sudah kita geser di kanan yang tidak dihitung. Jadi yang ini tambah 2 yang ini ya, seperti itu. Nah, kita jumlahkan. Jadi 4 tadi ya, yang tengah tidak dihitung, jadi makanya kita hitung tambahkan 2 lagi. Jadi 4 batang tadi, maksudnya ini ke sini 4 batang. Iya. Dari 4 batang ini, kita mau cari ini aja, ini tidak dicari. Jadi 4 batang ini kita geser. Oke, paham ya? Maka 4 batang ya, masih 4 batang ini tidak. Tinggal ditambah 2 batang. Jadi 4 batang tambah 2 batang. 4 batang tadi kita ketahui kelilingnya itu 20 kan? Nah, 2 batang ini 5 ditambah 5, 10, maka dapat 20 ditambah 10, jadi 30 cm, seperti itu membayangkannya. Ya, jadi jumlah semua sisinya sama dengan 30 cm. Jumlah semua sisinya itu adalah keliling dari gambar itu, ya. Oke, lanjut. Di buku sudah ada tips untuk menentukan keliling dari gabungan 2 atau lebih persegi adalah menjumlahkan panjang sisi terluarnya. Nah, nih, ini ada tipsnya. Jadi kalau bingung dengan cara yang tadi, kalian bisa menggunakan tips ini. Jadi hitung sisinya sama ya, sebenarnya sama. Jadi hitung sisinya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang akan kita hitung. Jadi K sama dengan sisi kali sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ada 6 kali sisi. Oke, langsung kita hitung. Kita tahu sisinya tadi 5 cm. Maka kita jumlahkan. 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 6 kali. K sama dengan 30. Ya, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30. Jadi keliling gambar adalah
30 cm. Lanjut, kita gunakan yang rumus yang selanjutnya, bisa menggunakan 6 kali S. S kita tahu itu 5. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi kalau kalian hafal rumusnya, tuh sangat mudah, sangat cepat menghitungnya. Kalau tidak hafal, jumlahkan saja semua sisi terluarnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut akan membahas nomor 6. Di sekeliling taman berbentuk persegi akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Jika panjang sisi taman adalah 60 meter, berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Oke, jadi diketahui jarak tanaman pinus 4 cm, panjang sisinya 60 meter. Ditanya berapa pohon pinus yang dibutuhkan. Oke, jadi ada taman berbentuk persegi yang akan ditanam pohon pinus. Jaraknya itu 4 meter. Dari pohon ke pohon jaraknya 4 meter. Kemudian diketahui sisi taman itu 60 meter. Jadi berapa pohon pinus yang dibutuhkan? Itu yang akan kita cari. Jadi tamannya diketahui sisinya saja, kemudian jarak dari pohon pinus. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita akan lihat ini. Di sini taman ini akan dikelilingi oleh pohon pinus. Nah, itu ya. Jadi pohon pinus yang akan digunakan itu berapa? Berarti kita cari kelilingnya dulu ya. Oke, kita cari kelilingnya. 4 kali S. Jadi kita tahu tadi sisinya 60. Oh, ini maaf ada kesalahan. Kita ganti 60 meter ya. Oke. 60 meter. Jadi 4 kali 60 sama dengan 240 meter. Jadi keliling taman adalah 240 meter. Kita tahu tadi jaraknya 4 meter. Yang ditanya berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Berarti untuk mencari berapa banyak pohon pinus, kita bagi banyak pohon pinus sama dengan keliling taman dibagi 4. 4 ini dari mana? Dari jarak tanaman pohon pinus. Kalau jaraknya 5 berarti dibagi 5 ya. Ini kebenaran saja sama seperti sisi persegi ya, 4. Tapi kalau ini 4 ini dari jarak tanam pohon pinus ya. Jadi keliling taman dibagi 4. 4 ini apa jaraknya? Jadi untuk mencari banyak pohon pinusnya, kita cari keliling dibagi jarak tanam. Ya. Jadi jarak tanamnya tadi, atau kita biar tidak keliru, kita tulis jarak tanam. Nah, oke. Jadi kalau jarak tanamnya 5 berarti dibagi 5 ya. Oke. Jadi kelilingnya 240 sudah kita ketahui tadi dibagi 4 sama dengan 60. Jadi pohon pinus yang dibutuhkan sebanyak 60 pohon. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.